Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indratma Abimanyu dengan NIM H1E025125. Di sini saya akan menjelaskan alur program dan juga codingan dari jawaban dan pertanyaan serta pengembangan modul dari modul 5 sampai dengan modul 8. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke penjelasannya. Oke, lanjut saja ke jawaban dan pertanyaan unit 5. Oke, kita langsung running saja ya. Nah, ini tampilan setelah di running ada tanggal pemesanan yaitu hari Sabtu 20 Juni 2026 seperti hari ini. Lalu ada tampilan pilihan barang, ada kode, nama barang, dan juga harga per unit. Langsung saja kita isi nama pemesannya. Kode barangnya kita pilih misalkan yang pintu. Kita isi. Lalu kita masukkan jumlah pesanannya, misalkan 30. Langsung kita proses. Nah, setelah diproses ini menampilkan struk pemesannya. Dan isinya ada tanggal, kode, nama barang, jumlah, dan total harganya. Langsung aja kita reset. Kita back. Nah, di sini tuh kita menggunakan dua program. Yang pertama ada Form1VB dan SparePart. Yang Form1VB ini tuh buat mendeklarasikan ya, seperti public kelasnya ini buat memulai kelas Form 1. Terus dim order as new spare part ini buat membuat objek baru dari class spare part. Lanjut ke yang class spare part.vb ini fungsinya itu untuk yang private ini adalah enkapsulasi ya. Ini tuh private digunakan agar codingan ini tidak bisa eh, masuk di codingan yang lain gitu. Jadi khusus buat yang spare part.vb saja. Lanjut ke jawaban dan pertanyaan yang modul 6. Saja ke jawaban pertanyaan unit 6 kita running. Nah, di sini ada muncul pencatatan stok barang di gudang, kita pilih barang masuk dan barang keluar. Kita pilih yang barang masuk ya. Lalu kita masukkan jumlah produknya misalkan 20. Lalu jenis produknya kita pilih ada TV, kulkas, mesin cuci dan AC. Setelah itu kita input. Nah, di sini akan menampilkan tanggal, jenis barang, jumlah barang, keterangan, stok aktual dan total stok. Begitu juga sama outputnya jika kita memilih barang masuk, yang membedakan hanya keterangannya, masuk dan keluar. Nah, lalu di sini kita menggunakan dua program, ada Form1VB dan data barang VB. Di sini ada public class data barang buat mendeklarasikan, lalu ada public stock as new dictionary, itu membuat dictionary atau untuk menyimpan dari string dan integernya. Lalu ada public shop new di sini untuk menjalankan objek data barang, lalu ada stock add TV, stock add kulkas, stock add mesin cuci, stock add AC. Di sini itu untuk menambahkan data awal ya, dengan stok awal itu adalah 0. End sub untuk mengakhiri konstruktor, lalu kita public sub di sini untuk menambahkan stok, lalu ada public function di sini untuk mengurangi stok, dan juga ada public function lagi ini untuk menjumlahkan atau mentotalkan seluruh stok yang ada di sini seperti itu. Lalu pada codingan ini tuh yang merupakan konsep OOP itu ada pada class data barang yang ini, lalu objeknya dibuat menggunakan new data barang, lalu konstrukturnya yang tadi public shop new, lalu ada atribut data member dan juga metode yang tadi tambah stok, kurangi stok, lalu encapsulationnya ada pada data dan metode yang dibungkus dalam satu class. Oke, lanjut saja. Lanjut ke jawaban dan pertanyaan unit 7. Kita start saja. Nah, di sini akan menampilkan pilihan jenis paket pengiriman. Satu ada reguler, 2 ekspres, dan 3 ada kargo dengan harga per kilonya. Kita pilih yang reguler. Lalu kita klik OK. Di sini akan menampilkan input berat paketnya. Kita masukkan dulu beratnya, misalkan kita ambil 20 kg ya. Nah, di sini akan muncul nota pengiriman paketnya. Jenis layanannya itu reguler, berat paketnya 20 kg dan total biayanya 200.000.
Nah, di sini tuh kita menggunakan konsep ada polymorphism, inherits, dan juga namespace pada codingan ini. Di sini ada class 1VB, jenis paket, dan paket.vb. Nah, di sini mana sih yang merupakan inherits, lalu juga merupakan polymorphism, dan juga merupakan paket.vb. Namespace ini terletak pada ini nih. Ini yang dinamakan namespace. Jadi namespace ekspedisi app. Nah, di sini tuh kita menggunakan mass inherit karena ini class adalah base class abstrak, maka hasilnya seperti ini. Public mass inherit class paket, public property berat s double, public property nama paket s string. Sama semua ya. Jadi ini merupakan yang dinamakan namespace. Di sini juga di sini ada namespace. Lalu yang merupakan inherit itu contohnya seperti ini, inherit paket. Ini tuh merupakan inheritance dari konsep OOP ya. Ada lagi. Lalu di sini yang merupakan polymorphism. Polymorphism itu pada contoh terlihat seperti ini, public overage. Nah, hitung biaya ini merupakan konsep dari polymorphism. Lalu ada juga pada overriding yang public overage function, hitung biaya as double ini juga merupakan polymorphism. Oke, jika sudah, hasilnya akan seperti tadi ya pada program. Lanjut saja ke jawaban dan pertanyaan unit 8. Ke jawaban pertanyaan modul 8. Di sini ada soal nomor 1. Kita dulu disuruh untuk mengecek bilangan genap itu habis dibagi 3. Dalam rentangnya itu 1 sampai dengan 70. Seperti pada program codingannya itu terlihat, kita disuruh memasukkan bilangan sama dengan input, masukkan sebuah bilangan. Nah, di sini tuh fungsinya kita itu untuk memasukkan bilangan yang akan kita masukkan. Lalu, if bilangan lebih dari sama dengan 1, dan bilangan kurang dari sama dengan 70. Nah, itu menandakan bahwa bilangan yang tersedia itu harus 1 sampai dengan angka 70. Jadi, langsung aja kita running. Kita masukkan bilangannya, kita misalkan 12. Nah, di sini hasil akan menunjukkan bahwa bilangan 12 adalah bilangan genap yang habis dibagi 3 dan berada dalam rentang 1 sampai dengan 70. Lanjut saja kita ke soal nomor 2. Ya, di soal nomor 2 ini kita tuh disuruh untuk mengurutkan 8 bilangan dari terbesar ke terkecil, lalu di situ akan menampilkan hasil bilangan terbesar kedua dan bilangan yang terkecil ketiga. Nah, di sini pada codingan terlihat bilangannya kita masukkan, lalu kita print masukkan 8 bilangannya. For i in range itu adalah penjelasan tentang jarak 1 sampai dengan 9. Jadi kita melakukan 8 kali pengulangan atau looping satu jalan dari 1 sampai dengan 8. Lalu kita input lagi bilangannya dan seterusnya secara berulang. Setelah itu kita print urutan bilangannya dari data terbesar dan data terkecil, maka hasilnya akan keluar. Lalu lanjut ke print bilangan angka terbesar kedua dan print bilangan angka terkecil ketiga. Hasilnya akan keluar. Kita running aja ya. Bilangan ke 1 kita masukkan 20. Lalu 21. Lanjut 18. Lanjut 44. Lanjut 90. Lanjut 23. Lanjut lagi 56. Dan 45. Nah, hasil di sini akan menunjukkan bahwa urutan bilangan dari terbesar ke terkecil itu ada 90, 56, 45, dan seterusnya. Lalu angka terbesar keduanya adalah 56, dan angka terkecil ketiganya adalah 21. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Kita clear terminal terlebih dahulu. Nah, di soal nomor 3 ini kita disuruh untuk mengecek apakah bilangan yang diinput ini adalah bilangan prima di antara rentang 89 sampai dengan 179. Nah, fungsi dari codingan def check prima ini adalah fungsinya untuk memasukkan rumus bahwa bilangan ini tuh merupakan bilangan prima atau bukan. Lalu kita lakukan for i in range ini untuk membagi angka dari n ke angka 2 sampai akar n-nya. Lanjut kita return jika salah, jika false itu berarti n bukan bilangan prima, dan jika benar hasil akan menunjukkan bahwa bilangannya itu benar, di return true. Lanjut
kita input lagi, masukkan sebuah bilangan, terus jika bilangan itu adalah bilangan 89 sampai dengan bilangan 109 dalam rentang itu, maka hasilnya akan menunjukkan pada program hasilnya itu adalah rentan dari 89 sampai dengan 179. Seperti pada saat kita running. Masukkan sebuah angka, misalkan 144. Nah, jadi hasilnya menunjukkan bahwa bilangan 144 ini bukan bilangan prima meskipun berada di antara 89 sampai dengan 179. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita disuruh untuk menampilkan bilangan ganjil kelipatan 3 dari rentan 10 sampai 150. Di sini kita menggunakan package ya. Menggunakan while, sorry. Kita di sini menggunakan while. Kita print dulu bilangan ganjil kelipatan 3 ini berfungsi untuk menghasilkan programnya, outputnya. Lalu kita masukkan nilainya. Kita mulai cek dari angka 10, lalu while hingga 150. Kita start aja ya. Nah, maka hasil akan menunjukkan bilangan ganjil kelipatan 3 dari rentang 10 sampai dengan 150 ini ada 15, 21, 27, 33, 39, dan seterusnya. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini, kita itu disuruh untuk menunjukkan fungsi untuk menghitung volume dan luas permukaan. Jadi fungsi def hitung volume kerucut, def hitung luas permukaan ini pada codingan tersebut itu untuk menghitung volume dan menghitung luas permukaannya. Lalu pada R sama dengan float input dan T sama dengan float input ini fungsinya untuk memasukkan jari-jari dan memasukkan tingginya. Lalu volume hitung dan volume luas ini untuk memanggil kembali volume dan untuk menyimpan hasilnya. Pada print ini kita print hasil perhitungan ini dan jari-jari semuanya, maka di situ pada hasil akan menunjukkan hasil perhitungan jari-jari, tinggi, volume, dan luas permukaannya. Seperti ini kita running, kita masukkan jari-jari kerucutnya, kita misalkan jari-jarinya 21, tingginya kita masukkan 34. Nah, seperti pada hasil jari-jari terlihat 21, tingginya 34, dan volume serta luas permukaannya hasilnya sudah terhitung dan keluar seperti pada program. Lanjut ke Japer 6. Nah, di Japer 6, maksudnya Japer 8, soal nomor 6 ini adalah fungsinya untuk menerima input dari user satu persatu kata, lalu kita gabungkan. Misalkan, kata-kata nih, kita isi dulu. Kita mau mengisi kata apa, lalu pada print masukkan kata kalimat, kita masukkan, dan while true itu melakukan pengulangan secara berkali-kali, sampai akhirnya kita ketik selesai di sini, if text lower sama dengan selesai. Lalu setelah itu, jika sudah, hasilnya akan digabungkan per kalimatnya. Seperti ini kita contohkan. Kita ketik, yang pertama kita ketik misalkan, aku mau makan di warung. Nah, kalau udah kita enter lagi, lalu kita masukkan kata kuncinya, keyboardnya, selesai. Nah, maka hasil gabungannya seperti ini. Aku mau makan di warung. Itu untuk soal nomor 6. Lanjut ke soal nomor 7. Ya, pada soal nomor 7 ini kita disuruh untuk mengkonversikan kecepatan dari meter per second ke kilometer per jam, dari mil per jam ke sentimeter per detik. Nah, di sini tuh kita memakai konsep modul dan package. Jadi pada program ini kita tidak hanya membuat satu ini, tapi kita menambahkan folder di sini di init.py dan juga di kecepatan.py. Nah, di init.py ini sendiri ini tuh wajib ada biar Python tahu bahwa folder ini tuh adalah sebuah package gitu. Nah, pada kecepatan ini juga berfungsi untuk menghitung kecepatan untuk mengkonversikan ya dari meter second ke kilometer per jam, dan juga mengkonversikan dari meter second ke mil per jam, lalu mengkonversikan dari meter second ke sentimeter per detik. Oke, seperti pada contoh, kita running saja hasil programnya.
kita memasukkan kecepatannya, misal 210. Nah, hasil konversi kecepatan tuh langsung akan muncul pada eh, hasil programnya seperti ini. 210 meter per sekon hasilnya 756 berapa nih kilometer per jam, lalu 210 meter sekon seperti ini, dan 210 meter sekon hasilnya seperti ini. Banyak sekali ya. Oke, lanjut ke pengembangan program pada unit 5 ini. Kita running terlebih dahulu ya. Seperti ini tampilan form satunya. Kita running. Nah, di sini hasil menunjukkan ada daftar film bioskop dengan berupa kode dan juga daftar filmnya. Ada Avengers berharga 50.000, Frozen dengan harga 45.000, Joker dengan harga 60.000. Kita masukkan dulu ya. Misalkan namanya BIM. BIM. Lalu kita pilih yang 001. Lalu jumlah tiketnya misalkan 2. Kita proses. Oh, kode studio tidak valid. Oh, kurang S. Sebentar ya. Jadi kita masukkan dulu S001. Kita proses. Nah, di sini akan muncul pada struk seperti ini, struk bioskop dengan isi tanggal, nama, studio, film yang dipilih, jumlah, dan total harganya. Di sini juga menampilkan tanggal pada hasil programnya ketika di running pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Oke, lanjut saja. Kita back terlebih dahulu. Kita klik OK. Kita back. Lanjut. Di sini tuh menggunakan dua codingan ya. Ada form1.vb dan juga @class_ticket_bioskop.vb. Nah, di sini tuh kita menggunakan private sub lagi ya. Ini berfungsinya untuk termasuk ke dalam enkapsulasi, yaitu private. Fungsinya untuk agar codingan ini tuh hanya berpacu pada satu program saja gitu. Jadi tidak bisa diganggu-gugat oleh form yang lain. Seperti itu. Nah, di sini menunjukkan pada codingan public property tanggal string ini merupakan tanggal pemesanannya, lalu public property-nya merupakan property code studionya, dan juga hasilnya di seperti ini ada kode list, ada end if, dan juga ada next itu untuk melanjut penutup perulangan for i-nya. Oke, lanjut saja ke pengembangan program unit 6. Kita running terlebih dahulu. Nah, di sini tuh kita disuruh untuk mengisi nama barang, harga barang, jumlah beli, dan stok awal. Lalu nanti jika sudah kita hitung, maka sistem persediaan barangnya akan muncul hasilnya. Misalkan kita isi kulkas. Harga barangnya kita masukkan misal 200.000. Lalu jumlahnya kita beli 2. Stok awalnya misalkan stok awalnya itu ada 10. Maka kita hitung. Nah, hasilnya akan muncul, hasil perhitungannya. Di dalam hasil perhitungan ini akan ada nama barangnya, harga barangnya, jumlah belinya, total harga, diskon, dan total bayarnya. Lalu stok akhirnya. Oke, kita keluar saja. Kita keluar, lalu kita back. Nah, di sini tuh kita masih menggunakan konsep OOP, yaitu ada enkapsulasi ya. Di sini terlihat ada public class untuk memulai class form, lalu private sub. Nah, private sub ini tuh seperti tadi yang saya bilang, fungsinya itu untuk agar codingan hanya tidak bisa diganggu-gugat gitu. Hanya ada pada codingan ini dan juga tidak bisa dipindahkan ke codingan yang lain. Isinya seperti ini. Dim nama barang, string. Ini untuk mendeklarasikan nama barang sebagai string. Lalu sama dengan yang lainnya, dim harga barang, jumlah beli, stok awal, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada nama barang. Di sini sama dengan txt nama barang teks. Ini untuk menampilkan nama barang pada text box. Begitu juga harga barang, jumlah beli, dan stok awal. Di sini ada total harga.
Jadi harga barang dikalikan jumlah belinya. Ketika total harganya lebih dari 60.000, maka diskonnya akan muncul di sini. Diskon sama dengan total harganya dikalikan dengan 0,1. Jadi nanti untuk diskon akan muncul. Lalu di sini ada total bayar. Jadi total harganya dikurangi diskon, lalu stok akhirnya, stok awal dikurangi jumlah beli. Nah, lalu lanjut ke list box. Di sini untuk mengisi list box-nya kita ubah. Masukkan hasil perhitungannya, terus nama barang, nama barang, lalu harga barang, nanti harganya akan muncul, jumlah beli akan muncul seperti itu. Lalu kita akhiri di end sub, lalu private sub lagi di sini untuk menyambungkan ke button keluar, dan private sub yang ini txt nama barang ini untuk mengisi teks namanya. Lanjut, jika sudah, pengembangan program dari unit 7 kita running. Nah, jadi di sini tuh kita menunjukkan hasil programnya adalah digital clock. Kita start. Nah, pada saat kita start akan muncul waktu pada sekarang ini, yaitu jam 5 lebih 8 menit. Dan juga di sini juga menampilkan detiknya. Selain itu, di sini juga ada hari Sabtu, tanggalnya tanggal 20 bulan Juni dan juga tahun 2026. Nah, kalau kita stop, jika kita stop, waktu akan berhenti. Seperti itu ya. Kita back. Nah, di sini tuh pada pengembangan program unit 7 ini terdapat 3 program, yaitu ada clock.vb add class dan juga modern clock.vb add class, lalu add modul di program.vb. Jadi di clock.vb ini kita menggunakan konsep OOP, yaitu namespace. Di sini kita itu membuat namespace clock application. Fungsinya untuk menampilkan hasil jamnya pada program. Seperti ini. Lalu kita ada public sub di sini. Dan juga lanjut ke modern clock.vb. Ini masuknya ke add modul dan juga masih namespace ya. Nah, di sini juga terdapat konsep OOP, yaitu inheritance di sini. Fungsinya itu untuk mewarisi seluruh atribut dari method dan juga dari class clock-nya. Lalu ada add modul program.vb. Fungsinya ini untuk mendefinisikan modul program sebagai titik awal aplikasi. Lalu ada submain untuk prosedur utama yang pertama kali dijalankan. Lalu application.enable visual style ini untuk mengaktifkan tampilan visualisasi Windows modern pada aplikasi. And sub untuk mengakhiri prosedur main. Agar program berjalan, kita harus ubah dulu security-nya. Di sini kita harus ubah ke yang clock application.clock. Hasilnya maka program akan muncul ke pengembangan program dari modul 8. Nah, di sini kita import dulu modul untuk operasi file dan foldernya. Jadi program travel planner ini sederhana dengan fitur converter dan menyimpan rencana perjalanan. Yang dicakup pada program ini tuh ada variabel, percabangan, looping, function, struktur data, dan converter folder. Nah, di sini tuh ada data struktur, list destinasi, dan dictionary paket perjalanan. Di sini kita tulis destination sama dengan ada pilihannya Bali, Yogyakarta, Raja Ampat, Labuan Bajo, Bandung. Untuk travel package sendiri ini adalah paket perjalanan yang berisikan harga dan durasi per di destinasinya. Lanjut, save folder ini untuk menyimpan travel plans kita. Jadi kita ingin liburan kemana, nah nanti di save folder ini akan otomatis tersimpan. Dev create save folder buat fungsi untuk membuat folder jika belum ada. Lalu dev create user ini fungsinya untuk menyapa pengguna dan meminta nama. Dev showman untuk menampilkan menu utama. Dev list destination fungsi untuk menampilkan daftar destinasi. Dev cost destination ini untuk memilih destinasi oleh penggunanya. Lanjut kita print, kita untuk pesan jika input tidak valid, lalu kita kembali untuk jika gagal memilihnya.
Dev calculate budget ini fungsinya untuk menghitung kecukupan anggaran, lalu budget input untuk meminta input anggaran sebagai stringnya. Lanjut di budget in, konversi string ini menjadi integernya, dan juga pada dev currency converter ini fungsinya untuk mengkonversi mata uang sederhana. Nah, yang seperti yang kita lihat pada codingan ini. Banyak sekali ya codingannya. Lanjut saja kita running. Di sini kita dapat memasukkan nama kita, contoh Abim. Nah, di sini akan muncul, halo Abim, mari rencanakan perjalanan seru. Kita pertama pilih yang nomor 1. Kita melihat destinasi, ada pilihan Bali dengan harga sekian, Yogyakarta dengan harga sekian, Raja Ampat dengan harga sekian, dan yang lainnya. Kita pilih ke Labuan Bajo. Kita enter. Nah, di sini kita sudah memilih dan menu konverternya akan muncul. Konversi mata uang, konversi jarak, dan juga kembali ke menu utama. Kita contohkan, kita pilih nomor yang 1. Kita konverter mata uang dari rupiah ke US dollar. Masukkan jumlah rupiahnya, kita misalkan 10 juta, 1 juta hasilnya sama dengan 66 dolar. Pilih layanan converter. Kita pilih yang 0, kembali ke menu. Kita habis itu cek paket. Oke, jika sudah, kita pilih nomor 4. Lalu kita masukkan yang nomor 3, kalkulator anggaran. Pilih nomor destinasi yang 4. Nah, hasilnya akan muncul. Harga paketnya itu 8 juta, durasinya 4 hari. Masukkan anggaran Anda, misalkan anggaran kita itu ada, pasin aja ya. Nah, oke. Kita lanjut ke 5 maksudnya, simpan. Lalu kita set yang keluar 0. Nah, maka kita akan menyelesaikan programnya. Akan mengulang lagi seperti pertama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.